bagaimana kondisi yang tadi dikatakan darurat tuh bisa mungkin diminimalisir atau mungkin bahkan bisa dihilangkan. Kira-kira efektif tidak? Kalau ditanya apa yang menyebabkan kekerasan di sekitar kita, termasuk juga di dunia pendidikan itu semakin marak, tentu kan ini banyak faktor yang menyebabkan kekerasan itu banyak terjadi. Kalau saya ngobrol dengan salah satu pengasuh pondok pesantren, di situ bisa jadi dari individunya juga yang memang dari di situ kebetulan yang memang dia didatangkan ke pondok itu dibawa oleh tetangga karena orang tuanya ada, ibunya ada, bapaknya ada, tapi memang tidak mengurus si anak tersebut. Jadi karena keprihatinan para tetangganya dititipkanlah di pondok tersebut. Ketika dia bergaul dengan lingkungan teman-teman yang ada di pondoknya, ya memang dia seolah-olah ya siap dihina apapun gitu ya, mau diperlakukan apapun. Itu bisa jadi awalnya dari si individunya yang demikian. Terus juga kalau kita lihat misalnya kenapa bisa terjadi kekerasan, bisa jadi berarti kan di situ peran dari keluarga ya, peran keluarga yang dia itu tidak mengarahkan bagaimana seharusnya dia muncul dalam lingkungan, ataukah misalnya dia itu harusnya meninggalkan tindakan, misalnya nggak diajarin ketika ada orang yang suka malak minta 2000 gitu kan, misalnya kalau nggak 2000 di kumaha. Nah ini kan berarti perilaku yang seperti itu muncul awalnya ini karena si anaknya sendiri merasa dia bisa melakukan hal itu dan dia tidak mendapatkan arahan dari orang tuanya kalau tindakan seperti itu adalah tindakan yang menyakiti orang lain, yang bisa membuat itu adalah bagian dari suatu kekerasan. Atau bisa jadi penyebab yang kenapa hal ini seolah sulit untuk dilawan, sulit untuk diberantas, karena banyaknya tuntunan yang didapat oleh anak-anak didik kita. Kita lihat aktivitas kekerasan hari ini itu kan bukan hanya yang bisa dirasakan oleh pihak lawan, bahkan dengan sengaja anak-anak sekarang itu melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Ibu-ibu sok nguping barcode gitu ya, yang dengan bangganya mereka menunjukkan, bu tinggal tuh abi mah ayat 70 dia ditunjukin, itu kan berarti sebenarnya kan tindakan kekerasan. Kalau misalnya kita tidak memberikan arahan terhadap anak-anak yang seperti itu, nah naonan kikituan kumaha lamun eta teh infeksi bu da dina TikTok oge rame bu abi mati SD kene kieu teh gitu kan. Ini kan dengan bangganya. Kenapa mereka melakukan hal itu? Ya salah satunya karena ingin viral, seperti yang dia baca, dia lihat, dia tonton, maka itu yang akan mereka lakukan. Termasuk seperti yang tadi Dokter Ratu katakan, gara-gara dia menikmati tayangan game yang di situ bermuatan kekerasan, akhirnya kan tidak sengaja, spontan saja dia melakukan tindakan seperti itu. Nah makanya kan berarti kalau kita berbicara penyebab kenapa semakin marak, sudah ada upaya untuk meminimalisir. Bahkan kalau saya ini di saat upacara Senin itu sengaja didatangkan dari pihak Binmas Polsek, itu kan beliau menggambarkan bagaimana kekerasan itu paling ringan adalah di penjara dengan kurungan 3 bulan atau bayar dendanya 50 juta, itu yang ringan. Kalian punya nggak uangnya? Enggak, gitu kan, itu dijawabnya begitu. Terus yang sedang bisa 15 tahun, kalau enggak 100 juta. Punya nggak? Enggak. Ini menjawabnya begitu gitu kan. Bahkan kalau misalnya tindakan ini yang keras, itu bisa sampai 2 miliar kalau nggak salah, 2 miliar dendanya. Kalian siap nggak? Nggak, ternyata pas siang-siangnya, kumaha tadi diajarin gitu ya misalnya. Kamu tuh
kan nggak boleh kekerasan. Ini kalau masuk delik ini yang ringannya 50 juta punya enggak, tapi baru kayak ngobrol begitu gitu kan. Masuk ke kelas udah pagubuk gitu kan. Ini kan berarti apa sebetulnya yang menyebabkan kekerasan ini semakin besar ya? Kalau saya simpulkan sendiri, kalau tadi benang merahnya ada di keluarga, benang merahnya ada di, coba kita dilihatin Bu Irma ya. Nah ini kan contoh-contohnya kalau menurut KPAI sendiri, kenapa maraknya kekerasan itu muncul? Pertama karena banyaknya nonton gitu ya, banyaknya nonton dalam sosial media yang mengilhami para peserta didik hari ini untuk lebih banyak melakukan tindakan kekerasan. Jadi karena lemahnya karakter akibat pandemi, jadi kan kalau misalnya silakan zoomnya dibuka, kalau zoom kan bisa sambil berselancar ya Bu, jadinya kan dibuka gitu, tapi klik apa gitu kan. Nah ini akhirnya yang menyebabkan anak-anak kita ini lemah karakternya gitu kan, karena mereka terpenuhi oleh tuntunan-tuntunan yang tidak benar. Kemudian alasan yang keduanya katanya karena penyimpangan relasi kuasa. Jadi karena merasa saya paling jago, akhirnya dia berhak untuk melakukan kekerasan terhadap yang lebih lemah. Termasuk misalnya kekerasan yang dilakukan oleh gurunya gitu kan. Kalau bukan dalam rangka mendidik, itu juga masuk kategorisnya relasi penyimpangan relasi kuasa. Dan yang lebih besarnya itu adalah jauhnya pemahaman agama, baik individu yang melakukan kekerasannya. Kalau pelakunya itu adalah anak, berarti kan di sini anak itu harusnya dia itu paham apa yang akan dia perbuat itu benar atau salah. Berarti keluarganya juga apakah diawasi atau enggak. Ternyata kan banyaknya mah tidak tahu gitu ya. Pas dipanggil orang tuanya, aduh ibu da abi mah nyangakeun we mah bade dikumahakeun ge tos taat. Ya kan banyak orang tua yang seperti itu. Tos taat mah enggak we bade dikumahakeun oge nya kumaha di sekolah. Ya kan berarti dari sisi orang tuanya juga tidak memberikan arahan, kemudian pengajaran yang benar bagaimana terhadap tindakan kekerasan tersebut. Ditambah lagi berarti kan karena lemahnya kontrol negara, sehingga tidak ada upaya untuk memblokir situs-situs yang di situ membuat bahaya bagi anak-anak kita. Kalau analisa saya melihat fenomena yang sekarang yang dikatakan darurat bullying, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, meskipun katanya berdasarkan hasil penelitian dari BPMP dan lain sebagainya, itu sebenarnya solusi hanya untuk di permukaan gitu. Jadi tidak betul-betul menyentuh pada ranah masalahnya. Betul seperti yang Ustaz Zaimas tadi sampaikan, bahwa sebenarnya harus memang hanya dengan syariat Islam, karena anak akan, jika kuat imannya, kuat Islamnya, kuat akidahnya, dia akan bisa mengendalikan diri apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saat ini target saya, pembinaan saya di sekolah adalah melalui yuk mulai pagi biasakan kembali sholat duhanya, zikir paginya. Kalau sekolah yang berbendera Islam, mungkin target-target hafiz Qurannya bisa berapa juz gitu ya. Kalau sekolah umum nggak usahlah sampai 2-3 juz, cukup 1 juz 30 surat-surat pendek, tapi paham betul dengan artinya, agar karena hanya itu yang akan mengendalikan anak, akan memberikan pemahaman bahwa anak dia bisa tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi saya saat ini lagi roadshow, agenda kerja saya TIMAS ke sekolah-sekolah itu untuk melakukan itu. Jadi kalau biasanya bu udah cekape dinten Jumat hunkul sholat duhana, bu udah cekape zikir pagina mau hari Senin atau sama Rabu. Saya sekarang tidak seperti itu targetnya. Tiap hari sholat duha, tiap hari apapun habit-habit, kebiasaan-kebiasaan yang bisa membentuk
membentuk karakter yang baik itu harus dilakukan, ditambah 7-5 menit memberikan pemahaman tentang adab. Jadi Imam Syafi'i yang mengatakan kalau tidak salah adab dulu baru ilmu belajar adab sampai 30 tahun. Itu yang sekarang ini saya tanamkan kepada bapak ibu gurunya di sekolah, agar ketika anak itu masuk ke kelas, saya targetnya selalu sampaikan, target kita mendidik karakter anak, membentuk karakter anak yang berakhlak mulia. Pemberian pelajaran apa, kita sudah ada namanya smartphone ya. Materi apapun itu tinggal googling gitu, tinggal nyari hari ini belajar, besok disampaikan. Itu sudah bisa paham. Tapi adab, karakter itu perlu waktu. Persis seperti yang penelitian saya atau disertasi saya itu di situ. Jadi karakter itu nggak bisa instan mie direbus langsung, nggak bisa. Ilmu pengetahuan bisa dicari, besok mau tes yang P3K, besok tes sekarang belajar, bisa. Tapi coba karakter, nggak akan bisa. Jadi itu yang selalu saya tanamkan dari kecil, dan tekengin kia. Jadi ayah baru dak sholat duha, ibu ningali, nggak bisa, nggak bisa. Tapi ketika memberikan instruksi, ibu ikut di dalamnya melakukan sholat duha. Karena anak akan mencari suri tauladan. Ya, anak itu masih kan lebih paham ketika disuruh bapak ibu guru daripada di keluarga ibu nanya, "Dah kedah kieu, nenek ngerjakeun bae nanti kedah kieu." Sudah tahu, dede mun kieu mah hese teu tiasa. Dah suruh guru kedah kieu gitu. Nah, titip itu. Dengan power itu kita bisa membrainwash pemahaman anak melalui itu tadi. Pagi adab suntangan ke orang tua, adab menjaga hubungan baik dengan temannya, itu saja rutin. Dari kalau saya kewajibannya mengingatkan 7 tahun kedua di SD, selama 6 tahun dibentuk itu, insya Allah hasilnya di mana melenceng pun mungkin tidak akan terlalu belok gitu tuh, karena sudah ada pembiasaan itu tadi. Kalau di pesantren kan lebih terfokus, ya ada bentengnya ya, bertahun-tahun di situ. Nah itu saja di fenomena yang seperti ini, hal yang harus dilakukan oleh ibu guru itu. Inspirasi-inspirasi yang mungkin bisa membawa kita bagaimana bersikap nanti sepulangnya kita dari tempat ini gitu ya. Jadi tidak berhenti sampai di sini gitu ya, tapi ada sesuatu yang kita lakukan. Mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Dan juga jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta. Mohon maaf kalau tadi tidak bisa menampung semua tanggapan-tanggapannya gitu ya. Tapi mudah-mudahan yang ada sudah bisa terwakili. Dan mudah-mudahan juga tadi karena saya bilang tidak berhenti sampai di sini, insya Allah kita tetap terus berkomunikasi gitu ya, di forum-forum, di acara-acara ke depan yang insya Allah rutin ya diadakan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara ini dan juga mewakili para narasumber yang sudah begitu banyak memberikan ilmunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Khairan katsiran kepada para ustazah atas pemaparan materinya. Bagaimana ibu-ibu muslimah tangguh? Apakah sudah mulai tercerahkan? Alhamdulillah.